Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Intan, dokter jaga pada pagi hari ini. Sebelumnya saya cek identitas dulu. Bapak apa benar dengan Bapak Dewa, usia 35 tahun, beralamat di Jalan Sugita dengan pekerjaan sebagai petani? Benar Bapak ya. Baik, jadi di sini setelah saya lakukan penilaian terhadap luka Bapak, sepertinya ini perlu dilakukan tindakan penjahitan, di mana indikasi dilakukan tindakan penjahit luka yaitu apabila terdapat luka terbuka yang memisahkan dua jaringan dengan kedalaman minimal sampai di lapisan dermis. Nah, dalam prosedurnya nanti saya akan melakukan pembersihan luka, lalu menyuntikkan anestesi lokal, serta melakukan penjahitan dan penutupan luka. Nah, dalam tindakan-tindakan tersebut tentu ada risiko dan komplikasi yang mungkin saja bisa terjadi, seperti perdarahan atau hematom, infeksi, kematian jaringan atau nekrosis, pertumbuhan keloid, dan respon jaringan terhadap benang yang digunakan. Tetapi tenang saja Bapak, di sini saya akan melakukannya sesuai dengan standar operasional prosedur. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan tindakan tersebut? Bersedia ya. Kalau begitu Bapak, saya mohon untuk tetap dalam tidur terlentang. Selanjutnya saya akan menyiapkan alat-alat dan memakai APD. Baik, di sini alat-alat yang digunakan yaitu pertama ada APD, di mana sudah ada masker, face shield, head cap, dan apron serta handskun steril. Selanjutnya untuk mensterilisasi luka sudah ada kasa steril dan juga duk steril beserta betadine. Nah, untuk injeksi sendiri di sini kita ibaratkan spuit sudah terisi cairan lidokain dan NaCl dengan dosis 1:1 atau 1 cc 1 cc. Nah, untuk penutupan luka sendiri di sini kita ibaratkan sebagai sufratul, lalu di sini sudah ada kasa steril kering, hip dan juga hipafix, dan ada betadine juga, dan ini merupakan untuk antiseptik. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengenakan APD. Sebelum itu saya akan lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini saya akan mengenakan APD. Yang pertama saya akan mengenakan apron steril. Setelah itu di sini saya akan mengenakan masker, mengenakan face shield, dan juga head cap. Ini perumpamaan head capnya masih yang steril yang baru. Nah, setelah itu di sini kita gunakan handskun steril. Baik, selanjutnya di sini kita mensterilisasi dari luka pasien, di mana pertama-tama kita gunakan kasa steril yang sudah berisi betadine, di mana ini kita lakukan dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Nah, setelah itu kita mempersempit lapang pandang dari penjahitan dengan menggunakan duk steril. Nah, kita ibaratkan ini adalah duk sterilnya. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan injeksi dengan menggunakan cairan lidokain dan NaCl 1:1 yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Nah, di sini untuk memperhatikan aspek kosmetik kita melakukan injeksi di dalam luka, tetapi bisa juga dilakukan di tepi luka. Nah, di mana saya akan lakukan di dalam luka. Bapak tarik nafasnya ya. Kita injeksi, kita aspirasi untuk mencegah dia ke vaskuler. Lalu kita dorong sambil menarik. Selanjutnya kita lakukan di satu sisi lainnya. Kita aspirasi, kita dorong sambil menarik. Selanjutnya kita lakukan di daerah tengah dan mengarah ke kanan. Kita lakukan aspirasi, injeksi sambil mendorong. Kita lakukan kembali di daerah sampingnya. Kita aspirasi, lalu kita dorong. Baik, selanjutnya di sini kita melakukan pengecekan setelah 1-2 menit kemudian apakah obat anestesi sudah bekerja atau belum. Baik Bapak, apakah dirasa nyeri ya Pak? Tidak ya, tidak dirasa nyeri. Baik, di sini apabila pasien masih merasakan nyeri, kita dapat menambahkan dosis obat sampai maksimal 8 ampul. Nah, selanjutnya di sini kita menilai apakah lukanya masih kotor atau dalam keadaan bersih. Apabila luka masih dalam keadaan kotor, kita dapat melakukan pembersihan kembali dengan menggerojok menggunakan NaCl. Nah, selanjutnya di sini kita mulai melakukan penjahitan, di mana di sini untuk penjahitan sendiri di sini sudah ada alat-alat untuk melakukan hacking, di mana kita ambil terlebih dahulu benangnya. Benang yang digunakan yaitu benang 3.0 yang non absorbable untuk meminimalisir dari jaringan parut. Nah, di mana kita lakukan pengambilan jarum di 2/3 bagian depan atau 1/3 bagian belakang menggunakan needle holder. Baik, setelah itu di sini sebelah kirinya kita menggenggam pincet chirurgis.
Baik. Nah, dalam posisi menjahit di sini usahakan tangan dalam posisi 90 derajat, siku mohon maaf dalam posisi 90 derajat, tangan dalam keadaan full pronasi dan bahunya itu sedikit aduksi. Nah, selanjutnya kita lakukan penusukan jarum di 1 cm. 1 cm di setelah 1 cm di tepi luka di mana kulit dijepit oleh pinset. Seperti ini. Selanjutnya kita lakukan supinasi sekaligus aduksi bahu dengan mengikuti kelengkungan jarum. Lalu kita tarik sedikit dengan chirurgis. Lalu kita jepit kembali dengan needle holder. Kita tarik. Lalu kita sisakan kurang lebih 3-4 cm. Nah, selanjutnya kita lakukan di tepi yang berlawanan atau di sebelahnya. Kita tarik, sisakan 3-4 cm. Nah, setelah itu di sini kita melakukan surgeon knot, yaitu dengan metode 211. Dengan tangan kiri memegang benang yang panjang, tangan kanan memegang needle holder, lalu kita jepit, kita tarik seperti ini. Nah, setelah itu kita kencangkan. Lalu kita membuat simpul 1. Tadi 2, sekarang 1. Nah, setelah itu kita membuat simpul 1 kembali. Baik, nah selanjutnya kita lakukan pengguntingan benang dengan menyatukan benang. Lalu mengguntingnya menggunakan gunting benang yang dimiringkan 45 derajat. Lalu kita potong, kita katupkan. Nah, selanjutnya kita lakukan penjahitan secara berulang, dimana di sini saya ulangi lagi sekali. Dimana dengan cara dan kedalaman yang sama. Kita supinasikan, kita jepit, kita tarik. Lalu kita tarik lagi dengan needle holder. Kita sisakan 3-4 cm. Lalu kita lakukan yang sama di sebelahnya. Kita jepit dengan chirurgis. Kita tarik kembali. Nah, di sini kita sisakan kurang lebih 3-4 cm. Nah, selanjutnya kita kembali lagi membuat surgical knot dengan metode 211. Ini 2. Kita tarik. Lalu kita keratkan. Dan kita keratkan lagi sekali. Baik, selanjutnya kita gunting benang dengan menggunakan gunting benang. Arah 45 derajat. Kita gunting dengan arah 45 derajat. Lalu kita potong 5 derajat, lalu kita potong. Baik. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan penilaian dengan melepas duk steril terlebih dahulu. Kita lakukan penilaian terhadap penjahitan, di mana usahakan penjahitan tidak terlalu erat, setidaknya antar jaringan itu merapat dan di sini simpulnya rapi. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan penutupan luka, di mana kita lakukan pembersihan terlebih dahulu dengan menggunakan kasa steril dan betadine secara sirkuler. Lalu selanjutnya kita ibaratkan ini adalah supratul.
Setelah itu kita tutup dengan kasa steril. Lalu kita tutup dengan hipafit. Baik, di sini tindakannya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melepas APD. Baik Bapak, di sini tindakannya sudah selesai. Saya mohon untuk Bapak tetap menjaga kebersihan lukanya, kebersihan luka jahitannya. Nanti Bapak dapat melakukan kontrol seminggu lagi untuk saya lihat luka jahitannya ya. Apabila dalam seminggu Bapak mengalami adanya demam, lalu adanya lukanya berbau atau bengkak, Bapak bisa sampaikan kepada saya ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bapak? Tidak ada ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Semoga lekas sembuh. Selanjutnya saya akan lakukan cuci tangan.